Halo guys, gue nanti dari Proses Media dan selamat datang di Race Review Meksiko. Seperti biasa, gue akan membahas kembali apa saja yang terjadi di free practice dan kualifikasi dan race yang terjadi pada GP Meksiko. Di free practice terjadi dua kali red flag yang terjadi di free practice 1 dan free practice 2. Free practice 1, Oliver Berman dan Alex Albon terjadi kontak yang membuat kedua mobil rusak dan harus diberikan red flag untuk membersihkan debris-debris yang terjadi. Lalu di free practice 2 sepertinya George Russell bukan sedikit sih, memang nyentuh dinding sih, dan mengakibatkan banyaknya debris yang terjadi berserakan di jalan, sehingga sepertinya ada satu pembalap juga yang terkena carbon fiber yang terhempas kemana-mana sehingga harus memberikan red flag. So memang again di Meksiko memang track yang sedikit tricky, banyak sekali turn yang menurut gue emang tricky untuk banyak sisi. So make sense kalau memang banyak sekali lock up, banyak sekali tiba-tiba kayak kerapnya juga yang terlalu tinggi menurut gue ya. So make sense, apalagi Meksiko juga memang banyak sekali tempat-tempat untuk high speed dan low speed corner. So yeah, sedikit make sense for some reason. Dan enggak sih, entah ya kalau gue bilang kayak apakah ini struggle atau enggak, tapi Sergio Perez sepertinya sudah terbiasa dengan struggle, so gue nggak yakin ini struggle lagi, ini udah kayak kebiasaan. Dan di dua free practice pertama Yuki mendapatkan peringkat 3. Gue punya feel good buat hari ini. By the way, ini hari Minggu dan balapannya nanti bakal jam 4 besok. So gue punya feel good buat hari ini. Ya. Dan nothing else lah untuk di free practice. So kita bisa langsung lompat ke kualifikasi. Seperti yang gue bilang tadi, di kualifikasi Q1 Sergio Perez ini udah bukan kayak struggle, tapi udah kebiasaan nih buat Sergio Perez. Dia jujur gini, untuk Piastri yang berada di posisi 17, menurut gua sedikit fair karena at some point dia juga sempat improve, tetapi tiba-tiba ternyata dia terkena track limit yang mengakibatkan waktunya dihapus dan dia harus mengulang awal. Dan permasalahannya adalah memang di yang percobaan kedua memang tidak terlalu beruntung, apalagi dia sepertinya memang ya mungkin banti galap ya. So harusnya gripnya sudah mulai hilang dan ya tidak ada improve. So ya it is what it is for some reason. Tetapi untuk Sergio Perez tidak ada babi bu, dan memang ini menurut gua kayak memang sudah waktunya nggak sih lu turun ke Pisa Kasar dan ganti lah sama dua pembalap yang lagi bagus nih. Ini dua-duanya masuk top 10 walaupun Liam Lawson enggak lah. Tapi Yuki P5 loh. Coba kalau lu bayangin dah kalau misalkan Yuki pakai Red Bull. Ya. Nah, lalu kita masuk ke Q2. Jujur pas gue nonton di Q1 gue pikir kayaknya Q3 bisa nih Yuki dan Liam. Yuki crash di turn, bukan turn terakhir tapi turn menuju ke stadion. So red flag harusnya menurut kalau gue lihat sih harusnya Yuki dan Liam bisa improve dan masuk Q3 harusnya. Cuman memang lock up-nya Yuki sih sedikit kacau dan rear wing yang tiba-tiba nge-slide dan tidak bisa diberhentikan, itu membuat Yuki harus menabrak dan memberi refleks. Tough luck. Tapi dengan refleks ini walaupun dia tetap berada di posisi 11 dan 12 ya, jadi menurut gua possible lah mereka untuk dapetin poin. Apalagi kalau gue lihat dari Yuki yang pace free practice-nya juga bagus, jadi gua rasa mungkin masih ada chance lah ya untuk Yuki. Terus kita ke Q3 ya. Menurut gua di sini
gue harus acungin dua jempol gue untuk Carlos Sainz yang dia bisa dia mendapatkan pole. Menurut gue kayak jatuhnya dia dapat pole 2 kali ya, karena di percobaan dia yang pertama dia bisa mengalahkan Charles Leclerc kayaknya, karena at some point Max Verstappen juga harus dihapus waktunya karena track limit yang jujur aja gue ngeliat kayak ini track limit. Kayaknya enggak. Tapi ternyata gue nggak tahu lah apakah FIA berpikir kalau itu track limit atau enggak. Menurut gue emang itu terlalu tipis untuk buat dilihat. Lalu di percobaan kedua, Carlos Sainz juga kembali melakukan improve yang jika tidak melakukan improve, berarti pole positionnya bakal jatuh ke Max menurut gue. Dan di sini menurut gue kayak gokil banget Carlos, gokil banget, keren banget. Dan Max juga berhasil melakukan improve, so menurut gue ini adalah sebuah well play sih, keren. Menurut gue keren banget ini untuk Max Verstappen juga. Dan jadi di depan bakal ada Carlos Sainz dan Max Verstappen yang mengisi front grid. Ada Albon, ada Kevin Magnussen, ada Nico Hülkenberg, ada Pierre Gasly yang berada di Q3. So gue kan ngelihat apakah dengan pace-nya Yuki bisa mengambil mereka atau enggak. Liam Lawson juga lagi kuat sih, so gue kan gak akan sabar buat nonton race ntar malam. So kita bakal ganti set nanti ya. Soalnya gue akan tag setelah gue selesai nonton di rumah gue. So tungguin aja di sini. Enggak sih, jatuhnya enggak. Gue akan ganti sekarang. I mean, I hate my life. Ya, kita langsung masuk ke race aja. Di race kita bisa lihat di awal race bahkan baru di start kayak saat benar-benar lurusan dari start itu terjadi drama yang menurut gua should be not happen, but ternyata setelah gue lihat dari sisi lain, kalau gue bias ya, menurut gue kalau gue bias karena gue ngefans dengan Racing Bull, menurut gue ini salah. Gue selalu ngeliat kalau ini salah Alex Albon yang nggak konsit dan ngasih space buat Yuki. Tapi setelah gue lihat lagi, gue lihat replaynya, ternyata itu menurut gue emang nggak bisa diapa-apain juga sama Alex Albon. Alex Albon berada di posisi yang salah aja karena dia juga tersandwich sama Pierre Gasly, dan dari sisi kirinya ada Yuki Tsunoda yang nge-launch dan naas ban depannya Albon juga kena ke ban belakangnya Yuki yang mengakibatkan Yuki harus crash dan Alex Albon juga nggak bisa ngelanjutin race. So yeah, I mean sucks, but ya itu shit happen sih I guess menurut gua, dan sering terjadi juga di race. Dari situ juga banyak banget setelah start yang chaos dan yellow flag yang safety car berapa lap ya, kayaknya ada kali 7-8 lap, lalu dilanjuti dengan Carlos Sainz yang turun satu posisi sebelumnya karena di start Max berhasil merebut posisi pole, berhasil merebut posisi satu. Akhirnya di lap 9 kalau saya kembali bisa merebut kembali posisi satunya dan langsung tancap gas aja meninggalkan Max yang mulai keteteran karena mulai diserang sama Lando Norris. So it's kind bad enough buat Max, but it's not done. It's more it's turned out much worse karena Lando Norris juga melakukan attacking terus ke sisi Max yang sampai-sampai Max harus um, gua gimana nyebutnya ya, kayak menghadang mobilnya Lando hingga Lando harus memotong jalan dan Max harus terkena penalti 10 detik, which is worse enough, but not yet, much worse again, karena Max lagi-lagi mengambil advantage dengan menghadang mobil Lando Norris yang mengakibatkan Max mendapatkan 10 detik lagi sehingga dia menghasilkan 20 detik penalti. Sucks, but mau diapain lagi?
lagi buruk sih menurut gue, kayak lagi buruk-buruk banget. I don't know, could be worse. Buat Max sih menurut gue udah dengan di posisi kayak gitu aja agak, ya gimana ya, dia kan lagi ngejar posisi podium, tapi ternyata dengan 20 detik ini race-nya juga mulai agak berantakan. Bahkan dia harus kerja keras cuman buat dapetin posisi 6 di garis finish. So, mungkin memang berat banget untuk Red Bull. Selain Max juga banyak banget pembalap-pembalap yang mungkin sedikit hampir sial. Cuman gak sesial Max. Dan contohnya kayak Charles Leclerc yang benar-benar hampir nabrak. Dan untung dia melakukan save yang lumayan bagus. Hampir saja nabrak. Walaupun dia memang harus kehilangan satu posisi dan direbut oleh Lando posisi keduanya. Cuman lebih baik dia hilang satu posisi ya daripada dia DNF menurut gua. Dan menurut gua ya nice save dari Charles Leclerc. Dan menurut gua juga Ferrari posisinya lagi di atas angin banget karena di race di Amerika sebelumnya dia juga dapat posisi satu di konstruktor di GP Amerika kemarin ya, karena mereka peringkat 1-2. Sedangkan di sini Ferrari juga lagi on fire banget. So menurut gua hasilnya lumayan solid. Lalu selain itu juga gue mau ngomongin ini tim Red Bull dan Red Bull Family ya, ke Red Bull dan Racing Bull. Ini hasilnya bener-bener buruk banget. Ini race paling buruk untuk kedua tim. Untuk Max lumayan lah, maksudnya dia peringkat 6 is okay, nice result. Tapi untuk Sergio Perez dan Liam Lawson dan Yuki bahkan, itu menurut gua it is very bad day banget. Yuki yang DNF di lap 1, Liam Lawson yang kena kontak sama Colapinto yang mengakibatkan dia harus masuk pit lagi dan harus turun posisi ke-16. Dan Sergio Perez yang true dia posisi 17. Tapi kalau lu bayangin ada 3 pembalap yang DNF. Jadi kalau lu masukin konteks berarti dia di posisi terakhir. Dan akhirnya ya menurut gua posisi apa namanya, Carlos Sainz pun berhasil finish di posisi 1, disambut dengan Lando Norris dan Charles Leclerc yang mengisi podium terakhir. Menurut gua kayak Carlos Sainz sih solid banget race ini. Kali ini race Carlos Sainz solid banget. Walaupun kayak sedikit ironis karena dengan sisa beberapa balapan lagi dia akan ditendang dan masuk tim William, which gue mulai berpikir kalau enggak salah, cuman lu yakin masih mau ngambil Hamilton? So untuk review race gue kali ini, menurut gue ini race solid, banyak banget mungkin nggak tahu ya, mungkin karena emang tracknya terlalu sempit atau emang lagi pada banyak yang sial aja kali ya, kayak banyak banget crashnya, banyak banget senggol-senggolannya, banyak banget yang ya senggol sih, mungkin emang terlalu sempit kali tracknya, dan banyak banget belokan low speed yang beberapa insiden juga emang melibatkan di daerah sana. So menurut gue ini emang race solid, oke lah, nggak terlalu bikin ngantuk walaupun gue gendak buat gue bangun jam 3, pas gue nonton tiba-tiba baru mulai Yuki crash, but race ya udahlah, gue nonton sekalian gue main juga. So itu aja review gue buat race kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya, dan kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan di GP Brazil. So adios muchachos.